bersama Info Kursus. Lebih smart bersama Info Kursus. Halo pemirsa, jumpa kembali bersama dengan saya Putri Putih, pastinya di acara kesayangan Anda, Info Kursus, program khusus pembelajaran keterampilan. Pemirsa, hari ini kita akan membahas mengenai spa dengan judul Konsep Spa Indonesia. Untuk itu telah hadir bersama dengan saya seorang narasumber yang tentu saja ahli di bidangnya, yaitu Bapak Awim Haryanto. Halo Bapak Awim, apa kabar? Baik, Mbak Putri. Bapak, berbicara mengenai konsep spa Indonesia, sebenarnya seperti apa sih Pak konsep spa Indonesia ini? Baiklah Mbak Putri, pemirsa, konsep spa Indonesia sebetulnya adalah sebuah pengetahuan ataupun keterampilan yang harus dikuasai oleh bagi mereka yang hendak membuka usaha atau bisnis spa di Indonesia. Hal-hal yang perlu dikuasai bagi Anda yang hendak melaksanakan bisnis ini adalah: pertama, pengetahuan tentang sejarah spa. Yang kedua, pengetahuan tentang konsep spa. Yang ketiga adalah analisa SWOT atau visibility study. SWOT terdiri dari satu, strength, kekuatan. Jadi kita harus menganalisa lingkungan atau tempat yang menjadi kekuatan ketika bisnis ini akan dijalankan. Yang kedua adalah weakness atau kelemahan. Kita juga harus pelajari kelemahan apa yang ada di lingkungan tempat kita akan membuka bisnis spa. Yang ketiga adalah opportunity atau peluang. Dan yang keempat adalah kita harus melakukan atau membuat perencanaan bisnis atau business planning. Yang kelima adalah manajemen operasional spa. Dan yang keenam adalah sales, marketing, finance, dan pengelolaan sumber daya manusia. Lalu, Pak Wim, tentang konsep spa sendiri itu seperti apa? Begini ya Mbak Putri, untuk konsep spa Indonesia, karena usianya di Indonesia sebetulnya paling tua ya, meskipun sejarahnya mungkin berasal dari Eropa, bahwa spa Indonesia mempunyai ciri khusus berbasis budaya. Itu yang pertama ya. Yang kedua, bahwa spa Indonesia berkonsep kecantikan dan kebudayaan dari daerah setempat. Yang ketiga, budaya dan tradisi tersebut dalam perawatan kecantikan dan kebugaran tumbuh melalui ramuan yang dibuat oleh para peramu obat-obatan atau jamu tradisional dengan pengaruh filosofi masyarakat sekitar. Kemudian yang keempat adalah di antara perawatan tradisional yang masih dikenal adalah perawatan kecantikan dan kebugaran dari daerah Jawa dan Bali, baik teknik perawatan maupun ramuannya, bahkan dikenal hingga ke mancanegara. Demikian Mbak Putri. Ada lagi Pak yang bisa dijelaskan tentang konsep spa ini Pak? Para pemirsa, bahwa konsep atau tiga kategori besar konsep dasar kita diakui, yaitu yang pertama adalah konsep arsitektur dan interior design. Jadi tidak mengherankan kalau arsitektur spa di Bali dengan sebagian spa di Eropa maupun di Amerika punya kemiripan, bahkan mereka membeli kerajinan dari Pulau Bali dengan tujuan supaya sama dengan daerah asalnya. Yang kedua adalah konsep produk perawatan. Untuk produk memang sebagian ada yang menggunakan tradisional dari Indonesia, ada yang menggunakan produk-produk modern atau fabrikasi. Yang ketiga adalah konsep perawatan spa Indonesia. Nah ini konsepnya seperti yang saya kemukakan tadi, juga banyak ditiru atau digunakan di negara-negara lain. Oh ya Mbak Putri, pemirsa, ada satu hal yang membanggakan kita. Baru-baru ini Pulau Bali ditetapkan sebagai the best destination spa. Apa artinya? Bahwa tujuan spa di Pulau Bali menjadi tujuan utama dari pariwisata. Dan kita patut berbangga. Demikian juga dengan ramuan-ramuannya. Di samping tentu saja ramuan dan obat-obatan dari Pulau Jawa. Apakah ramuan-ramuan tersebut juga digunakan di mancanegara, Pak? Oh, tentu saja ya. Kemudian kita juga mengenal ada beberapa pengusaha yang mengekspor produk jamu untuk perawatan spa
Kalau kita mengikuti perkembangannya, ada ke Malaysia, ada ke Singapura, ada ke Hong Kong, bahkan Eropa dan Amerika. Saya kira sangat membanggakan. Baiklah Bapak. Nah pemirsa, jangan beranjak dari tempat duduk Anda, karena pembahasan mengenai konsep spa masih akan kami lanjutkan setelah pariwara berikut ini. Tetap di Info Kursus. Lebih smart bersama Info Kursus. Lebih smart bersama Info Kursus. Kembali lagi di Info Kursus. Pemirsa, masih bersama dengan saya Putri Putih dan narasumber kita Bapak Awim Haryanto. Masih mengenai konsep spa, mari saya akan kembali mengajak Anda untuk berbincang dengan narasumber kita. Pak Awim, tadi kita sudah membahas bagaimana budaya Indonesia itu masuk ke mancanegara. Lalu seperti apakah budaya di mancanegara yang masuk ke Indonesia? Apakah ada pengaruhnya dengan spa Indonesia? Baik Mbak Putri, pemirsa, tentu saja sebagai kehidupan berbangsa dengan bangsa-bangsa lain, pengaruh konsep spa Indonesia juga dipengaruhi bangsa lain, terutama dari sisi arsitektur. Bangsa-bangsa yang mempengaruhi diantara adalah China, yang kemungkinan besar adalah mempengaruhi dari sisi seni totok atau pijat. Kemudian India. India adalah sebuah negara yang diyakini tempat kelahiran Hindu dan Buddha. Dan ini mempengaruhi konsep ataupun arsitektur spa Indonesia di daerah Bali. Meskipun tentu juga ada pengaruhnya dari spa di daerah Jawa. Kemudian juga ada negara Portugis, lebih menekankan pada pengaruh tentang modernisasi ataupun kulit putih. Sedangkan sisanya adalah pengaruh Islam atau Timur Tengah. Demikian Bapak. Kemudian untuk konsep arsitektur nih Pak, biasanya spa ini identik dengan alam dan juga gemericik air. Itu sebenarnya didapat dari mana Pak? Begini Mbak Putri ya, pemirsa, bahwa konsep spa Indonesia juga memiliki ciri khas. Untuk konsep dengan gemericik air atau suara alam diyakini sebagai konsep asli Indonesia. Jadi memang tidak ada pengaruh dari luar ya Pak? Pengaruh dari luar, kalau kita belajar dari sejarah bahwa spa itu dari Belgia, bahasa Yunani, yaitu Sante par aqua. Di situ hanya disebutkan bahwa spa terapi dengan air
atau dengan uap air atau sumber mata air panas. Oh, mungkin itu yang menyebabkan adanya arsitektur alam di dalam konsep Spa Indonesia ya, Pak? Betul sekali Mbak Putri ya. Pemirsa, untuk konsep gemericik air ataupun suara alam itu memang di Indonesia sudah lebih dulu kalau kita perhatikan. Bahkan konsep ini di abad ke-8 di kerajaan Jawa terutama Majapahit ataupun dari keturunan Syailendra. Itu jauh sebelum Eropa memaparkan konsep spa dengan alam. Baik, Pak Win, konsep spa ini itu kan sangat kental dengan obat-obatan tradisional seperti yang tadi Bapak bilang. Ini apakah muncul asli dari Indonesia atau dari mancanegara justru? Baiklah Mbak Putri, pemirsa, konsep spa Indonesia berkaitan erat dengan jamu-jamu atau rempah-rempah. Terminologi jamu berasal dari bahasa Jawa yang artinya atau kependekan dari bejane sing nemu atau merupakan keberuntungan bagi yang menemukan. Nah, ini juga salah satu dari ciri khas spa Indonesia ya. Tidak mengcopy paste atau meniru. Jadi selain pengaruh-pengaruh arsitektur ternyata kita punya ciri khas sendiri ya. Kemudian juga bahwa pengobatan jamu ini, tradisional ini telah terbukti secara turun-temurun ya. Jadi kalaupun dilakukan secara klinis ataupun metodologis itu sudah terbukti. Namun lebih kepada pembuktian secara turun-temurun. Baik, lalu rempah-rempah apa Pak yang biasanya digunakan dalam spa? Baik Mbak Putri, pemirsa, perlu diketahui bahwa Indonesia sejak zaman dulu sudah dikenal penghasil rempah-rempah terbaik di dunia. Namun dalam konsep perawatan spa, kita bagi rempah-rempah menjadi dua bagian menurut kegunaannya, yaitu rempah-rempah yang digunakan melalui minuman atau obat atau jamu yang diminum, dan rempah-rempah yang pemakaian luar atau untuk dibalurkan atau diratakan ke seluruh tubuh. Baiklah Bapak. Pemirsa, menarik sekali pembahasan kita mengenai konsep spa Indonesia. Untuk itu, jangan kemana-mana, karena kami akan segera kembali setelah yang satu ini. Tetap di Info Kursus. Lebih smart bersama Info Kursus.
bersama Info Kursus. Masih di Info Kursus. Pemirsa, pembahasan mengenai konsep spa Indonesia ini akan semakin menarik lagi jika kita mengetahui apa saja yang dibutuhkan dalam manajemen spa. Pak Wim, bagaimana mengenai manajemen spa ini? Apa yang harus dipersiapkan bagi seseorang yang ingin melakukan bisnis di bidang spa ini? Baiklah Mbak Putri, pemirsa, menurut pengalaman